Malam ini kita akan membahas tentang 20 tanda dari tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kenapa saya ingin membahas masalah ini? Karena ada istilah para ulama, laisa sya'nu an tuhibbu walakinna sya'na an tuhabbu. Bukanlah sebuah perkara itu bagaimana Anda mencintai, tetapi bagaimana Anda bisa dicintai. Mencintai belum tentu dicintai. Makanya orang Arab sering mengatakan kullu yadda'in waslan bil laila wal laila lam tukir waslan bidzaka. Semua orang bisa mengaku cinta kepada Laila, tapi belum tentu Laila cinta dengan kita. Semua boleh mengatakan saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Apakah Allah dan Rasulnya cinta kepada kita? Dan yang paling penting bukan bagaimana caranya kita mengklaim kita cinta kepada Allah, tapi bagaimana kita meraih kecintaan Allah kepada kita. Itu yang paling penting. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mengaku mencintai Rasul contohnya, tapi mendatangkan dengan perkara-perkara yang tidak dicontohkan Rasul. Apakah kemudian Rasul cinta kepada kita kalau seandainya Rasul hadir hari ini? Belum tentu. Makanya pembahasan ini sangat penting, karena pembahasan bicara tentang keselamatan kita di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Dan apa konsekuensinya ketika Allah cinta dengan kita? Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Sudah wajar kita harus mencintai Allah. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diutus kepada kita seorang nabi dan rasul yang menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kata Allah, kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan nikmat yang besar dengan amalan yang kecil. Anda bisa bayangkan, mungkin di antara kita ada yang usianya 50 tahun dia sudah meninggal, 60 tahun sudah meninggal, kemudian ditakdirkan menjadi penduduk sorga. Dia kekal di sorga selama-lamanya dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Itulah kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap malam, sepertiga malam akhir, Allah itu turun, kemudian mengatakan kepada kita semuanya, hambanya, man yad'uni fa astajibah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta ku kasih, siapa yang beristighfar meminta ampun ku berikan ampunannya. Kira-kira ada raja dunia yang paling kaya menawarkan kekayaannya kepada manusia? Tidak ada, kecuali Malikul Mulk, Allah Subhanahu wa taala. Sudah pantas kita mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus kita cintai? Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, apa yang terjadi? Nadahu Jibril. Allah akan panggil Jibril. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulana. Jibril, aku suka dengan si fulan. Fahibbahu, kau harus cinta juga dengan dia. Maka kemudian Jibril menyeru seluruh malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di arsy, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apa kata Jibril? Ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah telah mencintai seorang hamba, maka kalian wajib cinta kepada dia. Maka semua malaikat mencintai orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi kepada dia. Lalu apa manfaatnya? Kita dicintai oleh manusia. Di zaman Rasul ada jenazah yang sedang lewat, kemudian dipuji karena kesolehannya. Rahimallah fulan, semoga Allah merahmati si fulan. Fulan rajulun saleh, si fulan orang yang saleh. Maka kemudian Rasul mengatakan wajabat lahul jannah. Maka jenazah yang dipuji manusia itu wajib masuk surga. Lalu apa faedahnya malaikat mencintai kita? Yang mencatat amalan kita itu malaikat. Yang mengangkat amalan kita ke langit sampai ke arsy Allah juga malaikat. Yang mencabut nyawa kita juga malaikat. Bayangkan kalau malaikat-malaikat itu cinta kepada kita, apa yang terjadi? Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita. Disinilah wajibnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, ikhwan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kematian terbaik kepada kita. Sebagaimana Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah kalau suka dengan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan ista'malahu. Apa ista'malahu itu? Sahabat bertanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhayyi lahu yuhayyi lahu khaira khawatimihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan kematian terbaik kepada dia. Allah akan sediakan kematian terbaik kepada dia. Kita tahu bahwa ketika saya, Anda atau siapapun lahir dari perut ibu kita, siapa yang menangis, siapa yang tertawa? Bayi itu menangis saat dilahirkan dan orang-orang di sekitarnya tertawa, kan? Tapi lihat saat kematian, siapa yang menangis, siapa yang tertawa? Kalau yang meninggal ini seorang mukmin yang mencintai Allah dan dicintai Allah, dia tertawa sementara orang di sekitarnya menangis. Karena malaikat membisikkan di telinganya dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, Allah janjikan surga kepadamu. Maka malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, keluar. Engkau sudah ditunggu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh itu keluar dengan sangat tenang dan tidak susah payah. Berapa banyak orang-orang yang sakaratul maut berbulan-bulan tak mati-mati, tapi ruhnya seorang mukmin sekejap saja dia dicabut, dan hanya merasakan keperitan sebentar, itu pun sebagai penggugur dosa terakhir dia. Kemudian masuk ke alam kubur. Kemudian ditampakkan di sebelah kirinya neraka. Dia pun ketakutan. Tapi malaikat mengatakan, itu bukan tempatmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan di sebelah kanan sorga.
Kemudian dia pun mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Rabb tegakkan kiamat supaya aku bisa masuk ke istanaku dan berjumpa dengan keluargaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, belum waktunya, kiamat masih panjang. Nam naumatal arush, sebaiknya kau tertidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Kemudian dia tidur dengan nyenyak, tiba-tiba kiamat sudah dibangkitkan. Begitulah orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun apa tandanya? Apa tanda-tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba? Mencintai kita semua, apa tandanya? Saya akan sebutkan secara ringkas 20 tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sebagai hambanya. Yang pertama, tadi saya sudah katakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan kepada seluruh manusia, bahkan bukan manusia, semua malaikat cinta kepada kita. Allah yang tanamkan itu. Malaikat cinta dengan kita, dan semua hamba Allah yang ada di bumi suka dengan kita. Dan itu disebutkan pada hadis yang sudah saya katakan tadi, hadis tentang apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril dan mengatakan, ya Jibril, aku suka dengan si fulan, kau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril kemudian mengatakan kepada seluruh malaikat, Allah mencintai si fulan, kalian semua harus cinta kepada si fulan. Maka semua malaikat cinta kepada si fulan, dan Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi untuk mencintainya. Yang kedua, tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita adalah kita dicintakan mendengarkan Al-Quran. Kita dicintakan mendengarkan Al-Quran. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, min a'zami ma yahsulu bihi mahabbatullahi ta'ala minan nawafili tilawatil Quran. Seagung-agungnya seseorang hamba mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara sunnah adalah ketika dia suka membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Terkadang orang membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu mungkin kurang berasa, tapi ketika mendengarkan Al-Quran dengan suara yang baik, yang indah, penuh dengan tajwid, tahsin, dan juga baiknya makharijul huruf, ternyata baru terasa ke hati. Makanya Nabi SAW pernah memanggil siapa? Abdullah ibn Mas'ud, dan mengatakan, iqra alayya al-Quran, hei Abdullah, bacakan kepadaku Quran. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan, Rasul, Quran ini turun kepadamu, macam mana aku akan membaca Quran untukmu? Maka Rasul mengatakan, sudah, bacakan saja. Maka kemudian Abdullah ibn Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, hasbuk, cukup. Karena ayat itu menyinggung Rasul. Rasul sedih pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi seluruh umatnya. Maka Rasul menangis dan mengatakan, hasbuka ya ibn Mas'ud, cukup wahai Abdullah ibn Mas'ud. Terkadang kita juga bukan hanya sekedar membaca Quran, perlu juga kita mendengarkan supaya lebih masuk ke sanubari kita. Kemudian yang ketiga, takabbul an-nushi wa amalun bisunnati, mudah menerima nasihat dan mudah untuk mengamalkan sunnah Nabi. Tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, maka kita mudah menerima nasihat dan mudah melaksanakan sunnah Nabi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, di zaman Rasul ada orang-orang yang mengklaim, mengaku cinta kepada Allah. Jadi ada sekelompok orang, kata Syekhul Islam, di zaman Rasul ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan menurunkan surah Al-Imran 31.
Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti sunnahku, yuhibbukumullah, maka Allah pasti cinta kepada kalian. Kalau seseorang kemudian mengklaim mencintai Allah, tiba-tiba kemudian dia berlaku bid'ah, menyelisih sunnah Nabi SAW, maka itu bukan tanda Allah sayang dengan dia. Karena tanda cinta Allah dengan kita itu, kalau kita suka dengan sunnah Nabi. Karena syarat meraih kecintaan Allah itu adalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena kecintaan tidak bisa hanya di lisan saja, tapi kecintaan itu harus dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian dipraktekkan lewat lisan dan badan kita. Abu Talib, orang yang sangat mencintai Nabi. Siapa yang lebih berjasa dalam perjuangan dakwah Nabi melebihi Abu Talib? Abu Talib itu menyerahkan nyawanya untuk membantu Nabi karena sayangnya dengan Nabi. Tetapi apakah cintanya Abu Talib bermanfaat? Tidak juga. Abu Talib tetap masuk neraka walaupun mendapatkan syafaat khusus Nabi, dan dia tidak pernah keluar dari neraka, tetapi azabnya diringankan gitu saja. Cinta Abu Talib tertolak dan tetap harus masuk neraka. Kenapa? Karena Abu Talib tidak pernah masuk Islam. Kemudian juga sebaliknya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan juga gerombolannya, orang-orangnya, mereka berpura-pura cinta di hadapan Rasul. Lisannya mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuk, saya cinta dengan kamu, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Masuk surga? Tidak. Allah turunkan kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Percuma kecintaannya. Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kecintaan kita kepada Rasul, dan kecintaan kita kepada Rasul mengharuskan mencintai sunnah-sunnahnya dan membenci orang-orang yang menyelisih sunnahnya. Kemudian yang keempat, tanda Allah cinta dengan kita, maka pasti Allah akan memberikan ujian kepada kita. Karena bagaimanapun seseorang itu kan harus diuji. Seperti Anda punya murid-murid, apakah orang ini cerdas atau orang ini bodoh, kita uji. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sama. Apakah kecintaan Anda itu shadiq, jujur, ataukah kecintaan Anda ini hanya dusta saja? Maka Allah uji dengan berbagai macam bala, ujian. Terkadang diuji dengan sakit, terkadang diuji dengan ekonomi, diuji dengan keluarga, diuji dengan manusia, diuji dengan macam-macam ujian. Makanya Allah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau suka dengan hamba, Allah uji dia. Allah uji dia, apakah dia sabar atau tidak. Kalau dia sabar, berarti memang dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sabar, maka dia belum meraih kecintaan Allah. Karena lanjutan hadisnya Rasul mengatakan, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Siapa yang ridha dengan ujian, maka Allah senang dengan dia. Siapa yang benci dengan ujian, Allah pun benci dengan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi ketika pulang dari Taif, bayangkan 18 kabilah berkumpul di Mekah sepeninggal Abu Talib dan Khadijah yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan. Rasul diancam, berani kau berdakwah terang-terangan, kami bunuh. Akhirnya Nabi SAW terpaksa harus hijrah ke Taif, mencari lahan baru untuk berdakwah. Sampai di Taif, rupanya orang Taif lebih ganas dibandingkan orang Mekah. Baru sampai sudah dilempari batu, diusir. Di perjalanan Nabi SAW, apa yang dilakukan? Berdoa kepada Allah, Allahumma ashku ilaika dha'fi quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas kelemahanku.
dan atas sedikitnya kemampuanku untuk mendakwai mereka. Yang ingin saya katakan akhir daripada doa Nabi SAW, illam takun alayya sakhatun fala ubali. Ya Rabb, jika perlakuan orang-orang Taif yang melempari aku itu, jika perlakuan orang Taif yang mencaci maki aku, yang mengusir aku bukan bagian daripada azab yang kau timpakan kepada aku, tidak ada masalah. Silahkan orang mau melempari aku, mencaci maki, merendahkan, mengusir, silahkan, asal ini bukan dalam bentuk azabmu kepada aku, saya tidak peduli. Yang jelas rahmat masih luas diberikan kepada aku. Kalau orang mendapatkan ujian, dia bicara seperti itu, tenang ikhwan. Anda diuji dengan ekonomi, Anda diuji dengan penyakit, Anda diuji dengan keluarga, Anda katakan kepada Allah, ya Rabb, kalau ujian ini bukan azab, nggak ada masalah, silahkan kau uji aku. Tapi kalau ujian ini azab, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 5, husnul khatimah. Tanda Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, maka Allah akhiri kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Kemudian yang nomor 6, tanda Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, maka kita akan berlaku zuhud. Tahu zuhud? Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, zuhud itu artinya meletakkan kekayaan di tangan, tidak meletakkan dunia di hati. Kata Hasan Al-Basri, saya ulangi, makna zuhud itu artinya meletakkan dunia di tangan kita, tidak meletakkan dunia di hati kita. Jadi dunia itu hanya sebatas di tangan. Terkadang dia datang ke tangan, dia pergi dari tangan, dia tidak pernah masuk dalam hati. Ketika kemudian kita bisa melakukan keyakinan seperti ini, bahwa dunia itu hanya di tangan, maka apabila datang dunia ke tangan, kita tidak terlalu senang. Apabila dunia pergi dari tangan pun, kita tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena tidak masuk dalam hati. Dunia itu hanya berpindah-pindah tangan saja. Itulah zuhud artinya. Dan Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa Allah cinta dengan aku dan manusia pun cinta dengan aku. Maka sahabat mengatakan pertanyaan seperti itu, kata Rasul, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah cinta dengan kamu. Zuhudlah kepada manusia, manusia cinta dengan kamu. Kemudian yang nomor 7, mahabbatu liqa Allah, berusaha untuk rindu berjumpa dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Allah itu 4 kali, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Ingat, perjumpaan kita dengan Allah itu 4 kali, 2 di dunia dan 2 di akhirat. 1 saat Anda sholat. Ketika kita sholat itu kita sedang berjumpa dengan Allah. Mana dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang yakin dia sedang berjumpa dengan Allah. Ini perjumpaan yang pertama. Perjumpaan yang kedua, saat ruh dicabut. Saat ruh kita dicabut, kemudian dibawa oleh malaikat, rusulul maut, dibawa ke langit pertama, ketiga, keempat, sampai ketujuh, kemudian berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasad, naikkan catatannya sampai ke Iliyin. Kemudian yang ketiga, saat berada di padang mahsyar, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabb datang, malaikat bersaf-saf. Disitulah kita akan berjumpa dengan Allah. Dan yang paling terakhir,
berjumpanya kita dengan Allah kelak di sorga, kita mampu memandang wajah Allah, dan itu nikmat yang paling besar, melebihi nikmat sorga itu sendiri, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa maknanya hadis Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, apa maksudnya? Maka Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin apabila dihabar gembirakan dengan rahmat Allah, dengan keridhaan Allah, dengan surga Allah, apabila seorang mukmin ini diingatkan tentang surga, tentang rahmat, tentang redha, maka dia senang ingin berjumpa dengan Allah. Kapan saya meninggal, kapan saya berjumpa dengan Allah? Tapi orang kafir, kalau diingatkan dengan perkara-perkara tersebut, maka dia tidak suka, maka Allah pun tidak suka dengan dia. Atau dengan kata lain, kata para ulama, kalau seandainya kehidupan kita ini kita investasikan untuk akhirat, umpamanya di dunia kita diluaskan rezekinya, saya ingin membangun rumah di akhirat, dia bangun masjid di dunia. Dia ingin membangun taman-taman di sorga, dia pun perbanyak zikir di dunia. Dia pun ingin mendapatkan istana-istana di sorga, dia pun membaca amalan-amalan yang bisa membangunkan istana untuk kita di sorga. Maka saat kematiannya, dia akan cinta berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah investasi di sorga, dia ingin mengambil keuntungannya. Tapi kalau orang ini kemudian investasinya di dunia, tidak ada hartanya diinfakkan ke yang lainnya, hanya untuk poya-poya, bangun rumah besar-besar, beli kendaraan mewah-mewah, tidak ada untuk ibadah sedikit pun, maka saat kematiannya dia akan benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan mobilnya, meninggalkan ATM-nya, meninggalkan macam-macam. Akhirnya tidak mau pergi dia, tapi tetap dia pun harus mati. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, at-taufiq ila amalin salih. Tanda Allah cinta kepada kita, Allah berikan taufik kita ini rajin beramal saleh, mudah qiyamul lail, mudah sedekah, mudah baca Quran, mudah talabul ilmi, mudah dimudahkan oleh Allah segalanya, tidak malas dalam beribadah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza ahabballahu 'abdan assalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan kenikmatan kepadanya. Sahabat bertanya, apa maksudnya kenikmatan itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, yuwaffiq lahu amalan salihan. Maka Allah berikan taufik untuk mudah mengamalkan amal saleh. Kemudian yang nomor 9, hubbu dzikrillahi azza wa jalla. Tanda Allah cinta dengan kita adalah ketika kita banyak menyebut nama Allah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, minal a'malil lati tusilu ila mahabbatillahi ta'ala wa hiya min a'zami alamatil muhibbin kathratu dzikrillahi azza wa jalla. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan, dari amalan-amalan yang mudah mengantarkan manusia kepada kecintaan kepada Allah, dan ini sebesar-besarnya alamat, adalah orang-orang yang suka memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Ikhwan, kalau antum cinta kepada seseorang, pasti antum akan menyebut-nyebut seseorang itu, memuji seseorang itu. Maka kalau kita cinta dengan Allah, harusnya kita suka menyebut-nyebut nama-namanya, memuji nama-namanya, berzikir kepada Allah. Karena itu tanda di mana Allah mencintai kita, lisan kita dimudahkan berzikir. Kemudian yang nomor 10, taufiq li khidmatin nasi wa i'anatihim wa tafriji qurabihim. Tanda Allah cinta dengan kita adalah kita dimudahkan menolong orang. Mudah kita nolong orang, itu mudah sekali. Harta yang kita berikan kepada orang tidak pernah ada kebakhilan dalam hatinya.
senang dia membantu orang, membantu fuqara, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu orang yang kesulitan, mudah bagi dia. Tidak ada kepelitan dalam hartanya. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nas ahabba ilallah. Rasul, manusia yang paling dicintai Allah itu seperti apa? Maka Rasul mengatakan, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat kepada manusia. Coba anak-anak itu bisa ditenangkan ya. Baik. Jadi kemudian lanjut hadisnya, Nabi mengatakan, wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah Anda memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Ikhwan, ibadah yang paling afdal itu disebutkan para ulama adalah jabrul qulub. Antum tahu jabrul qulub? Jabrul qulub itu artinya menutup kesedihan orang. Dan yang paling afdal adalah menutup kesedihan orang tua. Yang paling utama sebelum menutup kesedihan orang lain, tutup kesedihan orang tua. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Yusuf alaihi salatu wassalam memboyong ayahandanya, saudara-saudaranya yang sudah pernah menyakitinya, memasukkan dia ke sumur, kemana? Ke Mesir. Kemudian Yusuf menceritakan kepada bapaknya kenapa dia sampai di Mesir. Yusuf hanya mengatakan bahwa penjaralah yang menjadikan aku seperti ini. Coba bayangkan, penjaralah yang menjadikan aku seperti ini. Yusuf tidak menceritakan kejahatan saudaranya, tidak mengatakan, wahai ayahku, orang ini loh saudara-saudaraku yang masukkan aku ke sumur, akhirnya aku dibawa pedagang. Enggak, Yusuf tidak pernah menceritakan. Padahal Yusuf manusia juga kan begitu. Yusuf hanya menceritakan soal penjara. Ini menunjukkan apa? Dia jaga hati bapaknya. Itulah namanya jabrul qulub namanya. Terkadang kita ini tidak pandai untuk menutup jabrul qulub, hati orang lain itu. Anda bayangkan ikhwan, ada manusia ini sudah sibuk dengan keluarganya, sudah sibuk dengan kerjaannya, sudah sibuk dengan anak-anaknya, sudah sibuk dengan urusan dia. Tiba-tiba kita datang menyakiti dengan lisan kita. Kita tiba-tiba datang menyakiti hati dia, makin sibuk lagi dengan kata-kata kita, kan begitu. Orang itu sudah sibuk masing-masing, jangan disibukkan lagi dengan kita. Harusnya kita masukkan kebahagiaan kepada orang lain, karena itu sebaik-baiknya amal, bahkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, rasa senang yang dimasukkan ke hati seorang muslim. Kemudian yang nomor 11, taufik li husnil khuluq. Tanda Allah cinta kepada kita tampak dari akhlak kita. Akhlak itu terbagi 3, dari leher ke atas, kemudian kedua tangan, dan dari atas kepala sampai kaki, kata ulama. Saya ulangi, akhlak itu ada 3, leher ke atas, dari atas kepala sampai kaki, dan kedua tangan. Maksudnya apa? Leher ke atas. Leher ke atas ini ada lisan, dia tidak mengucapkan kecuali yang santun. Dia punya mata, tidak pernah melotot kepada orang. Dia punya telinga, tidak mendengar kecuali yang halal. Dan dia tidak pernah akalnya kemudian memikirkan sesuatu yang jahat. Kemudian tangan, suka membantu orang, ringan tangan. Kemudian dari atas kepala sampai kaki, kalau dia bicara dengan orang, dia tidak menghadap tempat lain. Dia hadapkan kepada orang yang diajak bicara, walaupun dia lebih rendah daripada kita. Itu akhlak, kata ulama. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, maka Anda berakhlak. Dan akhlak itu tanda Allah cinta dengan kita. Kemudian yang nomor 12, taufik ila fi'lil faraid wan nawafil. Tanda Allah cinta kepada kita, kita suka melaksanakan yang wajib dan tidak berhenti dari yang sunnah. Dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang denganku, kata Allah. Kemudian kata Allah dalam hadis kursinya, "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adzani la u'idzanna. Apa artinya? Allah mengatakan, tidaklah seorang hamba melakukan sesuatu yang paling aku cintai melebihi melaksanakan yang wajib. Dan apabila hamba ini menambah dengan yang sunnah dan tidak berhenti, karena bahasanya yataqarrab fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' itu maknanya hal wal mustaqbal, artinya terus menerus melaksanakan sunnah, rawatibnya, duhanya, qiyamul lailnya, puasa Seninnya, Daudnya, dan begitu seterusnya, sampai lama-lama aku suka dengan dia, kata Allah. Dan kalau aku suka dengan dia, aku yang akan jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi kakinya. Kalau dia minta ku kasih, kalau dia minta perlindungan, pasti ku lindungi. Luar biasa. Itu tanda cinta Allah kepada kita. Kemudian yang nomor 13, hubbul mu'min lillah. Tanda cinta Allah kepada kita, kalau kita mencintai saudara kita, tidak mencintai kecuali karena Allah, dan tidak membenci kecuali karena Allah. Nabi SAW pernah mengatakan, dahulu ada seseorang yang pergi berziarah kepada saudaranya yang jauh nun di sana, saudaranya itu tempatnya jauh sekali. Kemudian Allah utus malaikat untuk mengikuti orang ini. Kemana orang ini pergi? Kemudian dicegat di tengah jalan oleh malaikat dan ditanya, mau kemana engkau pergi? Dia mengatakan, aku ingin ke saudaraku, temanku di sana. Kemudian malaikat yang menjelma manusia bertanya, apakah karena ada bisnis kau ke sana? Apakah karena ada urusan dunia kau ke sana? Apakah karena ada urusan lain kau ke sana? Orang ini mengatakan, tidak, aku ke sana lillah, karena Allah ingin ziarah kepada dia saja. Maka apa kata malaikat? Malaikat mengatakan, demi Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim 70.000 malaikat bersama dia. Kemudian karena dia mengatakan, aku menziarahi dia karena cinta kepadanya, maka saksikanlah Allah cinta dengan kamu. Subhanallah, hadis ini keluarkan Imam Muslim. Jadi tanda Allah cinta dengan kita, artinya kita dicintakan dengan saudara kita karena Allah, bukan karena urusan dunia. Yang nomor 14, kita dijauhkan dari fitnah dunia. Ya, sebagaimana saya katakan, zuhud itu tidak harus miskin. Orang kaya pun bisa zuhud. Tetapi dunia yang sampai kepada dia tidak memfitnah dia. Anda tahu ceritanya Imam Ahmad? Imam Ahmad itu ditekan dan disiksa oleh 3 penguasa. Pertama, Khalifah Ma'mun. Ketika itu Imam Ahmad diminta untuk berjumpa dengan Khalifah Ma'mun untuk disiksa. Tapi Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan pertemukan wajahku dengan Ma'mun. Akhirnya belum berjumpa, Ma'mun meninggal. Kena doanya Imam Ahmad, doa yang dizalimi, mustajab. Ya. Kemudian Khalifah Ma'mun berwasiat kepada keponakannya Al-Wathiq, jangan tinggalkan akidah Mu'tazilah. Akhirnya Wathiq pun tetap menyiksa Mu'tasim dulu, Khalifah Mu'tasim. Mu'tasim pun tetap kemudian mengambil pandangan Mu'tazilah dan menyiksa para ulama, sampai 4 ulama besar meninggal di penjara. Muhammad ibn Nuh meninggal di penjara, Nu'aim ibn Hamad meninggal di penjara, Al-Buwaiti meninggal di penjara, kemudian An-Nasr Al-Khuzai meninggal di penjara. Kecuali Imam Ahmad selamat, dia tidak meninggal di penjara. Ketika Mu'tasim meninggal, ganti dengan Wathiq.
Kemudian Wathiq meninggal, disiksa juga Imam Ahmad. Ganti dengan khalifah yang keempat, namanya Mutawakkil. Barulah di zaman Mutawakkil 2 tahun berkuasa, ahli sunnah kembali tinggi, Mu'tazilah hilang. Sehingga Imam Mutawakkil ingin menghormati Imam Ahmad, dikasih uang banyak-banyak, hadiah banyak-banyak, sebagai imbalan dan sebagai penebusan dosa para penguasa sebelumnya. Kasih uang banyak. Tapi Imam Ahmad menolaknya, dikembalikan kepada penguasa. Kenapa? Kata Imam Ahmad, hadiah ini lebih jahat fitnahnya dibandingkan aku masuk penjara, kata. Itulah Imam Ahmad ya. Tetapi bukan berarti kemudian zuhud dan wara itu diartikan kita harus menjauh dari dunia. Tidak. Sufyan Ats-Tsauri itu orang kaya. Sufyan Ats-Tsauri itu orang kaya raya, ulama kaya raya, dan dia percontohan orang zuhud. Dikatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan, engkau kan imamnya para orang-orang zuhud, kenapa kau kaya kali, katanya. Apa jawaban Sufyan Ats-Tsauri? Ya likai la atamandalu alal muluk, katanya. Kenapa saya harus kaya, kata Sufyan Ats-Tsauri? Biar aku tidak menjilat penguasa, biar tidak aku mencari keuntungan di penguasa, sehingga lisanku terkunci untuk menyampaikan kebenaran. Kalau aku kaya, aku bisa bicara sesukaku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi zuhud tidak mesti miskin, kaya pun boleh zuhud. Yang penting letakkan kekayaan di tangan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu kuncinya saja. Kembali bahwa tanda Allah cinta dengan kita ketika kita dijauhkan dari fitnah dunia. Kemudian yang nomor 14, tanda cinta Allah kepada kita, maka kita diilhamkan untuk mudah taubat, untuk mudah istighfar, dan tidak terus menerus melakukan dosa. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, idza ahabballahu abdan alhamahu taubata wal istighfar walam yusiru ala dhunub. Kata Ibn Taimiyah, apabila Allah cinta dengan seorang hamba, Allah ilhamkan taubat, istighfar, dan dia tidak menerus dalam dosa. Kemudian yang nomor 16, Allah berikan taufik kepada dia sikap rifq wal lin, kelembutan, kesantunan. Sebagaimana Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifq. Jadi kalau Allah cinta dengan satu keluarga, pamannya keluarga kita dicintai Allah nih, apa yang terjadi? Allah akan tanamkan kelembutan dalam keluarga itu. Suaminya akan lembut sama istrinya, istrinya akan lembut sama suaminya, orang tuanya lembut kepada anaknya, anaknya lembut kepada orang tuanya. Begitulah tanda cinta. Tapi kalau seandainya dalam rumah tangga itu saling bertengkar, anaknya bermasalah, istrinya bermasalah, suaminya bermasalah, berarti ini bukan tanda Allah cinta dengan keluarga itu. Kemudian yang nomor 17, Allah akan berikan taufik di mana seseorang akan dimudahkan untuk meraih kekuatan iman. Sebagaimana Rasul mengatakan, sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu mengatakan, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha ta'ala yu'til mal man ahab wa ma la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah itu telah membagi akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rizki-rizki kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Subhanallah. Rupanya harta itu bukan tanda kebaikan. Orang banyak harta itu bukan tanda kebaikan. Kenapa? Karena harta itu diberikan kepada orang yang dicintai Allah ataupun orang yang dibenci Allah. Orang kafir kaya, orang Islam kaya. Namrud kaya, Sulaiman kaya. Abu Bakar kaya, Abu Lahab juga kaya. Qarun kaya. Jadi harta itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, wala yu'til iman illa man yuhib, dan tidaklah Allah memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Kemudian yang nomor 18, seseorang apabila dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tandanya adalah dia redha dengan qada wal qadar.
redha dengan qada wal qadar. Karena ketika seseorang mendapatkan musibah, betapa banyak orang-orang yang tidak redha dengan qada dan qadar. Padahal tanda cinta Allah dengan kita itu kalau kita redha dengan qada dan qadar. Keputusan Allah itu sudah dicatat. Kalau hari ini saya mendapatkan musibah, memang sudah dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mau apa? Ya. Makanya kenapa beriman kepada qada dan qadar itu penting. Kenapa? Kalau datang kebahagiaan, kalau datang nikmat tidak terlalu senang, kalau mendapatkan musibah tidak terlalu sedih, karena semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang nomor 19, tanda cinta Allah kepada kita adalah tana'um bitta'ah, merasa lezat saat salat malam, tak ada ngantuk, senang dia. Kalau orang disenangkan untuk beribadah, berarti tanda Allah cinta dengan dia. Dan yang terakhir, tanda Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan kita, Allah permudah semua proses dia, sejak hidup, kematian, alam kubur, hisab, sampai Allah masukkan ke dalam surga. Allah mudahkan semuanya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Apa makna fasanuyassiruhu lil yusra? Fasanuyassiruhu, maka kami mudahkan jalannya, yang dia sudah mudah berjalan di situ. Dia sudah mudah melakukan salat, melakukan puasa, melakukan zikir, baca Quran, mudah bagi dia. Allah mudahkan lagi, sehingga dia diakhiri kehidupannya dengan kemudahan. Masuk kuburan Allah mudahkan, masuk padang mahsyar Allah mudahkan, titian siratal mustaqim Allah mudahkan, masuk ke dalam surga pun Allah mudahkan. Dan itulah tanda Allah cinta dengan kita. Inilah di antara 20 tanda di mana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai kita dan kita senantiasa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.